kembali dengan channel Sueto Semper. Kali ini kita akan belajar tentang volume balok. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Serta bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe dan matikan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila ada video-video pembelajaran berikutnya. Oke, tidak usah kita berlama-lama, langsung kita masuk saja ke materinya, volume balok. Di sini kita punya contoh balok. Balok kita ini diisi dengan balok kubus-kubus satuan. Ini yang coklat-coklat ini adalah kubus satuan. Ini berbentuk kubus. Diisikan ke dalam balok. Ini baloknya yang kelihatan kerangkanya hitam. Nah, sekarang kita coba hitung dulu ini kubus-kubus yang ditata di balok kita ini. Kalau kita hitung kubusnya ini ada 2, berarti 9. Ya, ada 9 kubus satuan yang tertata pada balok ini. Nah, sekarang kita akan coba lagi menghitung. Nah, ini kubusnya sudah penuh. Kubusnya sudah penuh dengan balok-balok. Sekarang kita hitung. Di sini 4 ya, di sini 4. Kemudian di sini ada 2. Ada 2 susunan, kemudian ke sini ada 3 susunan. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui banyaknya susunan di masing-masing sisi ini, maka yang paling bawah ini ada kubus sejumlah 4 kali 2. Ya, yang paling bawah ada kubus sejumlah 4 kali 2. Kemudian di lapisan atasnya juga sama 4 kali 2, yang teratas juga 4 kali 2. Atau karena ini terdiri dari 3 susun, maka jumlah kubus keseluruhan yang tertampung oleh balok ini adalah 4 kali 2, ini yang bawah, dikalikan banyaknya susunan 3. Jadi ada sebanyak 4 kali 2, 8 ya, kali 3. Nah, cara menghitungnya seperti itu. Kita tuliskan banyaknya kubus ada 4 kali 2 kali 3. Hasilnya sama dengan 24. Jadi, karena ini kubus-kubus ini mampu ditampung oleh balok, maka dikatakan volume balok ini adalah sebanyak kubus yang bisa ditampung oleh balok tersebut. Sehingga kita katakan volume balok adalah 24 satuan. Oke, sekarang ini dasar untuk menghitung volume balok. Banyaknya kubus yang dapat ditampung. Nah, karena ini banyaknya kubus ada 24, maka dikatakan volume balok ini adalah 24 satuan. Oke, sekarang kita perhatikan balok kita ini. Nah, sekarang balok kita ini ukurannya ini P. Nah, sama dengan 4. Kemudian L ini ibaratnya sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah T, ini ibaratnya sama dengan 3. Sehingga kalau kita menurunkan rumus volume ini mengacu kepada contoh ini tadi, 4 kali 2 kali 3. Sehingga di sini adalah P kali L kali T. Kita tulis rumusannya. Jadi, volume balok sama dengan P kali L kali T. Oke, di sini kita sudah menemukan rumus balok. Sekarang kita ke contoh latihannya untuk memperdalam pemahaman kita. Tentukan volume balok berikut. Kita ketahui ini 7, 5, dan 4. Jadi ini panjang, ini lebar, dan ini tinggi. Kita kerjakan bersama-sama. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Diketahui P7, L5, dan T4. Kemudian pertanyaannya menghitung volume balok. Kita tahu rumus volume balok adalah V sama dengan P kali L kali T. Ini P-nya diganti 7, L-nya diganti 5, dan T-nya diganti 4. Sekarang kita ganti 7 kali 5 kali 4. Hasilnya sama dengan 140. Karena satuannya cm dan ini volume, maka dia satuannya adalah cm kibe. Kesimpulannya, jadi volume balok tersebut sama dengan 140 cm kibe. Sekarang kita menuju ke soal yang kedua. Suatu balok dengan panjang 8 cm
lebar 5 cm, memiliki volume 80 cm3. Tentukan tinggi balok tersebut. Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui supaya kita mudah untuk menyelesaikan soal ini. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Diketahui P-nya 8 dan L-nya 5. Kemudian diketahui pula bahwa volumenya balok sama dengan 80. Kita ingat rumus volume balok sama dengan P kali L kali T, kita tuliskan. Nah, kalau sudah begini maka volume balok diganti dengan 80, P-nya diganti dengan 8, dan L-nya diganti dengan 5. Sementara T belum diketahui, tidak bisa diganti. Sekarang kita ganti, kita tulis di bawahnya. Kita peroleh 80 sama dengan 8 kali 5 kali T. Ini P dan ini L. 8 kali 5 sama dengan 40. Kita tuliskan di sini. Oke. Kemudian 40 kali T. Ini 40 kali T. Ini sama dengan 40 T. Kita tuliskan. Kalau sudah begini maka berarti T sama dengan 80 per 40. Ya. 80 per 40 hasilnya 2 cm. Satuannya cm ya. Kita tulis kesimpulannya. Jadi tinggi balok adalah 2 cm. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Suatu bak mandi berbentuk balok diisi air separuh dari kapasitas. Jadi balok bak mandi ini diisi air, tetapi isinya hanya separuh, tidak penuh. Kalau penuh, maka ketinggian air sama dengan ketinggian balok. Ini 60, tetapi ini hanya diisi separuh. Kalau diisi separuh, tentunya tinggi air tidak 60. Karena separuhnya, maka tinggi air ya separuhnya tinggi ini. Karena tingginya 60, maka separuhnya sama dengan 30. Jadi, air yang ada di bak mandi kita ini, tingginya hanya 30. Ingat, ini penting ya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah bahwa diisi separuh. Kalau diisi separuh berarti ketinggian air sama dengan 30, bukan 60. Ini hati-hati. 30 karena separuh, jadi ketinggiannya separuh. Kalau ketinggiannya semula 60, maka separuhnya adalah 30. Berarti ketinggian air sama dengan 30. Ini sebagai T. Ingat, ini sebagai T. Nah, kalau sudah, ini kita tuliskan secara lengkap apa yang kita ketahui. Berarti P-nya 100, ini 100 cm, kemudian L-nya 80, kemudian T-nya bukan 60, T-nya adalah 30. Nah, kalau P-nya sudah kita ketahui, L-nya sudah diketahui, dan T sudah diketahui, maka kita tinggal menghitung volumenya dengan rumus volume balok. Kita tuliskan dulu rumus volume balok, supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mengerjakannya. Volume balok ini sama dengan P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi. P-nya 100 ini, kemudian L-nya 80 dan T-nya berapa? T-nya 30. Sekarang kita ganti di sini. V sama dengan 100 kali 80 kali 30. Nah, 100 kali 80 kali 30 hasilnya adalah 240.000. Satuannya adalah cm3. Nah, pertanyaannya adalah tentukan volume air dalam satuan liter. Nah, di sini satuannya belum liter. Di sini satuannya adalah cm3. Nah, maka dari itu, maka satuan cm3 ini kita konversi, kita ubah ke dalam satuan liter. Caranya bagaimana? Caranya kita mesti ingat bahwa 1000 cm3 itu sama dengan 1 liter. Ingat, ini konversinya 1000 cm3 sama dengan 1 liter. Atau 1 liter itu artinya sama dengan 1000 cm3. Oke, nah sekarang kita punya V sama dengan 240.000 cm3. Bagaimana cara merubahnya? Lah, dibagi dengan 1000. Karena 1 liter sama dengan 1000 cc. 1000 cm3. Nah, 240.000 dibagi 1000, maka hasilnya adalah tinggal 240. Nah, 240 tapi satuannya sudah berubah menjadi liter. Nah, V sama dengan 240 liter. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan-latihan kita. Kita tuliskan kesimpulannya dulu yang terakhir ini.
Jadi volume air dalam bak mandi adalah 240 liter. Oke, saya rasa sampai di sini sudah bisa dimengerti apa yang dimaksud dengan volume balok dan bagaimana cara menghitungnya atau mengerjakan soal-soal latihan terkait dengan volume balok. Ya, semoga mudah dimengerti, semoga mudah dipahami, dan kami harapkan untuk semuanya untuk selalu belajar dan selalu belajar. Oke, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan matikan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila ada video pembelajaran berikutnya dari channel ini, channel Suito Simpler. Oke, selamat berpisah, selamat bertemu kembali di video-video berikutnya.